Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Doni Mars. Kita akan melanjutkan materi tentang auxiliary verbs yang keempat, yaitu modals. Ya, modals adalah salah satu dari 4 auxiliary verbs, yaitu to be, to have, to do. Kemudian ada modals. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang to do ya. Nah, kali ini sebelum menjelaskan mengenai modals ya, kembali untuk memperkuat atau mengingatkan kembali, saya akan jelaskan sedikit lagi ya, atau sedikit saja untuk sekedar mengingatkan terkait mengenai chapter sebelumnya, yaitu to do. Jadi to do itu terdiri dari do, does, dan did ya. Do, does, did ya. Dia sebagai auxiliary verbs untuk apa? Untuk verb 1 dan verb 2 ya. Do dan does. Do untuk subjek are you, we, they ya, masih ingat are you, we, they. Nah, kalau does ada huruf S-nya, berarti untuk yang he, she, dan it ya. Semuanya untuk verb 1 ya, semuanya untuk verb 1. Dan sekedar mengingatkan, hati-hati dengan to do ini, karena satu-satunya kata kerja bantu yang nggak pernah ditulis. Kembali saya ingatkan, misalnya dengan menggunakan contoh, misalnya misalnya I eat atau I drink misalnya ya. I drink tea. Nah, ini sebetulnya ada do di sini. Makanya negatifnya adalah I don't drink tea. Kemudian atau I do not gitu ya, dia akan muncul ya, ini bentuk positif. Lalu kemudian bentuk negatifnya ya, I don't drink tea. Kemudian kalimat tanya dia akan muncul, do you, do I gitu ya, dia akan muncul do I atau do you ya, atau do they ya. Pokoknya are you, we, they, dia untuk are you, we, they ya. Bring tea, tanda tanya, dia akan muncul ya, akan muncul. Tapi kalau bentuk positif dia nggak akan muncul, dia ngumpet ya. Kemudian yang kedua adalah does ya. Untuk does juga sama. Nah, hati-hati dengan yang does. Untuk he, she, it, subjek he, she, it. Nah, bentuk positifnya hati-hati, dia akan begini nih. Misalnya he drinks. Nah, ada S-nya. Bukan minum-minum, tapi minum aja. He drinks coffee misalnya. He drinks coffee. Nah, S-nya ini sebetulnya simbol dari does yang ngumpet di sini. Nggak boleh ditulis, tapi disimbolkan dengan does. Jadi bukan jamak, bukan minum-minum. Kalau jamak untuk benda, misalnya book, buku, atau car, cars, mobil-mobil, books, buku-buku. Tapi kalau drinks, ya dia minum kopi. Negatifnya dia akan muncul he doesn't, atau dia tidak minum kopi, drink. S-nya hilang. Kenapa? Karena S-nya sudah di sini. Begitu juga dengan kalimat tanya. Ya, does he drink coffee? Does he drink? Pakai S nggak usah, karena sudah muncul. Does he drink coffee? Tanda tanya. Nanti kalau jawabannya positif ya ke sini, jawabannya negatif ya ke sini, gitu aja. Nah, lalu kemudian did ya, do, does, did. Did itu untuk verb 2. Jadi kalau misalnya ada verb 2, misalnya I went to Jakarta. Nah, berarti di sini ada did yang nggak tertulis. Ya. Ketika misalnya did-nya hilang dalam bentuk negatif, berarti I didn't. Saya nggak pergi kok, gitu kan. I didn't go. When-nya menjadi go. Kenapa? Karena lampaunya sudah muncul, did-nya sudah muncul. Begitu pun nanya, apakah kamu ke Jakarta kemarin? Ya, nanti dia akan muncul, did you go to Jakarta yesterday? Go, dia akan balik ke verb 1, dan ini pakai did. Nanti kalau ada orang nanya, did you go to Jakarta? Kalau iya, saya ke Jakarta, jawabannya yang ini. Yes, I went to Jakarta. Did you go to Jakarta? Yes, I went to Jakarta. Ya, jadi kalau dia nanyanya walaupun pakai verb 1, tapi kalau pakai did, nanyanya apa, jawabannya harus verb 2. Kecuali present ya, sekarang ya, do you go to, nah itu baru yes I go gitu ya. Jadi sesuaikan saja antara auxiliary verbs-nya dengan kata kerjanya, itu harus hati-hati ya. Ya, do, does, did. Lalu kemudian to do juga bisa berfungsi sebagai kata kerja murni, artinya melakukan. Contoh, I do my homework. Ya. Nah, hati-hati karena di sini nanti ada I am doing, kan gitu ya. Kenapa I am to be? Kok jadi ada to be? Karena ada verb ing. Silakan kalian lihat lagi materi mengenai to be atau mengenai gerund, di situ jelas ya. Kemudian kalau misalnya pakai have bisa I have apa gitu, ya harus verb 3, berarti done. Nah, jadi verb 3-nya dari do, does, did itu adalah done. Ini verb 3, makanya harus pakai to have. Karena auxiliary verbs untuk verb 3 adalah to have. Kalau she, ya berarti she has done. Ya. Seperti itu. Kalau ing, ya berarti pakai to be. I am, I was, I have been, I had been doing, begitu. Ya, jadi aslinya aja. Terus kalau misalnya saya ngerjain PR, I do my homework.
Ini apaan? Ini verb 1. Berarti ada do di sini yang ngumpet. Aslinya berarti I do, betul. Ada 2 do dalam satu kalimat. Cuma ini nggak ditulis. Muncul kan dalam bentuk negatif. I don't do, saya nggak ngerjain PR, dia akan muncul. I don't do, I do not do. Tapi 2 do di situ berbeda. Yang satu aux, yang satu verb. Nah, itu ya. Mudah-mudahan penjelasan tambahan singkat di video kali ini juga cukup mengingat kembali ya, reminders untuk kalian. Atau biar gampang sih, kalian silahkan buka modul lalu cek lagi video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai modals auxiliary verbs keempat ya. Nah, sebenarnya modals ini mudah penggunaannya karena hanya untuk verb 1 aja ya, hanya untuk verb 1 saja. Modals ini gampang, cuma yang jadi masalah modals itu ada banyak. Modals itu ada 15 modals, dan kita akan coba latihkan cara menghafalkan dengan cepat. Nah, caranya seperti ini. Kalian kepalkan tangan. That's right, kepalkan tangan. Merdeka gitu ya. Kepalkan tangan. Lalu ikuti saya ya. Disiplin, ikuti saya. Can, may, must, shall, will, need, ought. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Can, may, must, shall, will, need, ought. 4 ya. Saya cuma minta kalian menghafalkan 4 kata ini aja. Can, may, must, shall, will, need, ought. Sekali lagi pelan-pelan. Can, may, must, shall, will, need, ought. Kalian lihat whiteboardnya nih. Seperti ini. Cara bacanya ya. Can biasa aja, can. May, must, shall, will, need, ought. Ought. 4 kata. Oke? Can, may, must, shall, will, need, ought. Can, may, must, shall, will, need, ought. Tempelkan itu di ingatan kalian ya, di hafalan kalian. Can, may, must, shall, will, need, ought. Can, may, must, shall, will, need, ought. Can, may, must, shall, will, need, ought. Seperti ini. Can, may, must, shall, will, need, ought. Can, may, must, shall, will, need, ought. Can, may, must, shall, will, need, ought. Sampai hafal. Oke? Mirroring ya. Can, may, must, shall, will, need, ought. Can, may, must, shall, will, need, ought. Nah, oke? Kalau kalian sudah hafal, udah nempel banget ya. Apa sih sebenarnya can, may, must, shall, will, need, ought? Oke, kita lihat slide berikut ini. Ini adalah penjelasan can, may, must, shall, will, need, ought. Apaan sih? Nah, itu dia. Nah, ya. Oke, jadi can, may, must, shall, will, need, ought itu adalah singkatan dari modals. Ya. Kalau kalian dulu waktu SD pernah belajar singkatan Mejiku Hibiniu, pasti sampai sekarang masih hafal. Nah, itulah hebatnya cara kerja otak ya. Apa itu Mejiku Hibiniu? Merah jingga, kuning, Mejiku hijau, biru, nila, ungu. Nah, kurang lebih metode ini pun seperti itu. Can, may, must, shall, will, need, ought itu apaan sih? Sebetulnya ya seperti kalian lihat di slide, can, may, must, shall, will, need to, dare to, ought to. Jadi need, dare, ought itu singkatan dari need to, dare to, ought to. Ya. Jadi kalau kalian sudah hafal can, may, must, shall, will, need, ought, berarti sudah hafal setengahnya tuh. 8 modals kalian sudah hafal. Itu can, can tulisannya seperti kalian lihat, kemudian may atau my tulisannya my ya. Lalu ada must atau sinonimnya itu have to. Jadi must itu harus, itu punya sinonim have to. Makanya kalau kamu ngomong I have to go now, saya harus pergi sekarang, itu I have to go boleh. Tapi kalau kamu bilang I must go now, sama aja, saya harus pergi sekarang. Nah, gitu ya. Terus ada shall, ya, tulisannya shall gitu ya, bacanya shall. Terus ada will atau akan, ya. Nah, will juga bisa juga menggunakan going to atau gonna. Kalau bahasa slangnya ya, atau American biasanya pakainya gonna, sama saja. Terus ada need to, dare to, dan ought to, yang artinya adalah perlu, ya. Kemudian dare itu berani, ought to tuh sebaiknya, seharusnya, harusnya gitu ya, kira-kira terjemahannya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah hafal ke bawah, ya, can, may, must, shall, will, need, ought, silakan hafalkan yang sebelahnya. Can menjadi could, ya, pasangannya itu can menjadi could, artinya sama aja, bisa atau dapat gitu ya. Kemudian may menjadi might, ya, must menjadi had to. Kenapa? Karena dia sinonimnya kan have to.
Kemudian shall menjadi should, ya, shall should, ya. Terus will menjadi would, ya. Lalu need to dare itu tinggal tambah ed, ya, needed, kemudian dared. Nah, jadi sebetulnya kalau kalian perhatikan di slide tadi, ya, di slide ini itu ada mudah ya, C ke C, can menjadi could, ya, C ke C, M ke M, may, might, must menjadi had to, ini doang yang agak beda, tapi kan ada have to. Kenapa dia had to? Karena have to-nya yang diambil, H ke H. Kemudian S ke S, shall should, kemudian W ke W, will would, ya, W ke W to W, will would. Nah, sisanya di derot tinggal tambah D. Jadi kalau kalian mau hafalkan secara utuh, caranya begini. Pertama langkahnya hafalkan can, may, must, shall, need, derot, can, may, must, shall, need, derot. Kalau sudah hafal urutan can, may, must, shall, will, need to, dare to, ought to, hafalkan sebelahnya. Menjadi gini caranya. Can, could, bisa atau dapat. May, might, boleh. Must, have to, must, had to, harus. Shall, should, akan seharusnya. Will, would, akan mau. Need to, needed to, perlu atau butuh. Dare to, berani. Ought to, sebaiknya atau seharusnya. Ought to tidak ada bentuk keduanya. Ya, makanya totalnya ganjil 15, bukan 16 ya. Oke, sekali lagi, can menjadi could, may, might, must, had to, shall, should, will, would, need to, dare to, ought to. Nah, itu cara menghafalkan modals ya. Jadi utuh ya, 15-15-nya kita tahu dengan artinya. Karena cara menggunakan modals itu sangat gampang, asal ngerti artinya. Oh, can itu artinya bisa, ya udah pakai. Karena semuanya untuk verb 1. I can swim, ya misalnya gitu ya. Atau I must go now, verb 1 semua. I need to drink water, ya verb 1 semua. I dare to jump, ya saya berani lompat, ya. You ought to see a doctor, kamu sebaiknya ketemu dokter, ya. Atau misalnya she could drink the medicine, ya. Dia bisa tuh minum obatnya gitu kan. Atau misalnya apa, you should see a doctor, ya. Kemudian ada lagi misalnya would, ya. Would you marry me, ya. Jadi kata kerjanya yang diambil adalah hanya verb 1 dan itu berlaku untuk semua subjek ya. I, you, they, he, she, it. Ya, jadi tidak dipisah I, you, they, he, she, it, enggak. Kalau modals dia berlaku untuk I, you, they, he, she, it dan dia hanya berlaku untuk verb 1. Nah, yang jadi masalah hanya saking banyaknya, yaitu ada 15 ya, kita harus tahu semua. Nah, di video ini saya jelaskan atau saya coba kasih semua modals yang diperlukan dalam praktek keseharian kita, yaitu ada 15. Nah, adapun bentuk kalimat negatifnya tinggal menambahkan not dan bentuk tanya tinggal dibalik. Contoh, can you swim gitu ya. Bisakah kamu berenang? Kamu bisa berenang nggak gitu kan, seperti itu. Jadi tinggal dibalik kalau mau bikin kalimat tanya tinggal dikasih not ya, kalau misalnya bentuk negatif ya. I cannot go there, I cannot swim, I can't swim, saya nggak bisa berenang. Can you swim? Apakah kamu bisa berenang? Ya tinggal gitu aja. Kemudian hati-hati singkatan dari will not dan shall not itu menjadi will not menjadi won't, lalu shall not menjadi shan't ya. Nah, contoh-contohnya seperti yang kalian lihat di slide ya. You need to take a break, you needn't not ya, atau you didn't to take a break ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai auxiliary verb yang keempat, yaitu modals ya. Ingat kuncinya atau keywordsnya can, may, must, shall, will, need, derot. Can, may, must, shall, will, need, derot. Ya, itu aja video mengenai auxiliary verb yang keempat, yaitu modals. Berarti kita sudah beres nih ya, penjelasan mengenai semua auxiliary verb atau kata kerja bantu, dan sudah dipasangkan dengan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing-nya. Nah, mudah-mudahan kalian tidak bingung ya. Itu aja di video kali ini. Saya Doni Mars, pamit undur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.